Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zainia. Di sini saya akan berdongeng yang berjudul Gagak dan Sepotong Daging. Pada suatu hari yang sangat cerah, Gagak baru saja mendapatkan daging dan membawanya terbang melintasi pohon-pohon di hutan. Rubah yang sedang berkeliaran mencari makan mengendus bau daging yang lezat dibawa oleh Gagak. Segera saja sang rubah berlari mengejar Gagak sambil bersembunyi di antara bayangan-bayangan pohon agar tidak diketahui oleh sang Gagak. Gagak hinggap di pohon besar itu. Tapi bagaimana caraku merebut daging yang dibawanya? Gumam rubah di balik pohon. Rubah ingin memanjat ke pohon itu, tapi tentu saja kalau Gagak tahu, ia akan segera terbang menjauh dan mencari pohon yang lebih tinggi, atau dia akan pergi sejauh-jauhnya. Hai Gagak, ratu dari para burung, betapa cantik engkau kulihat dari bawah sini. Maukah engkau turun dan berbicara denganku? Marilah kita bersahabat, sapa rubah dengan kata-kata manis. Dengan harapan Gagak mau menyahut dan daging itu akan terlepas dari paruhnya. Namun Gagak diam saja. Ia hanya menyeringai dan menatap sesaat ke bawah, di mana rubah itu duduk. Kemudian Gagak memalingkan wajah dan membusungkan dada agar kelihatan lebih tampan dan anggun. Oh Gagak, aku sangat kagum dengan bulu-bulu sayapmu yang halus mengkilat. Bolehkah aku melihatnya dari dekat? Atau kalau kau izinkan, aku ingin sekali membelainya, ucap rubah dengan suara merayu. Gagak masih tetap tidak bersuara mendengar sanjungan rubah. Gagak meregangkan sayapnya, kelihatannya ingin memamerkan bulu halus legamnya, lalu mengepakkan sayapnya beberapa kali. Kemudian berbalik membelakangi rubah. Hai Gagak, sahabatku, kenapa engkau diam? Katakanlah sesuatu. Ingin sekali aku mendengar suaramu yang nyaring dan dipercaya sebagai pesan dari Nirwana. Ayo bersuaralah, ujar rubah dengan suara yang semakin keras dan tidak sabar. Tetapi tetap saja Gagak tidak memperdulikannya. Gagak tidak waspada. Hai Gagak yang sombong, kuakui bulu sayapmu indah, tapi kau tak pantas menjadi pembawa pesan Nirwana, karena kau hanya Gagak yang gagu dan bisu yang tak sanggup berkata apapun. Tidak akan sudi aku menganggapmu ratu para burung, karena engkau ternyata burung yang angkuh dan tinggi hati, ucap rubah dengan suara mengejek. Mendengar kata ejekan dari rubah, Gagak pun marah dan segera terbang menyambar rubah sambil berteriak, "Gag, gag!" Karena diliputi kemarahan, tanpa disadarinya, daging yang berada di paruhnya terlepas dan jatuh, dan rubah menangkap dengan sigap rezeki nomplok berupa potongan daging yang lezat. Rubah pun segera berlari membawa daging itu. Dia menghindari ke balik semak-semak dan segera mencari tempat persembunyian di gua batu di hutan. Ah, ini semua karena kebodohanku, sesal Gagak yang berusaha mengejar. Akhirnya
pasrah, dan hinggaplah di dahan pohon yang cukup tinggi dengan hati yang kesal dan perut lapar. Ia menyesal karena sering sombong dan beberapa hari kemudian Gagak terbang rendah di sekitaran hutan, masih merasakan penyesalan karena kejadian dengan rubah. Pada suatu pagi, ketika sedang mencari makanan di tepi sungai, ia melihat ada burung-burung lain yang sedang berkelahi untuk merebutkan makanan. Gagak pun mendekati mereka dan berusaha menghentikan perkelahian itu. "Hei teman-teman, tidak perlu berkelahi hanya untuk sepotong makanan. Masih banyak makanan di hutan ini jika mencarinya bersama," kata Gagak dengan suara yang bijak. Burung-burung lain pun terkejut mendengar ucapan Gagak. Mereka pun menghentikan perkelahian dan mendengarkan nasihatnya. Setelah itu, mereka bersama-sama mencari makanan di hutan dan berhasil mendapatkan lebih banyak dari yang mereka harapkan. Berita tentang kebaikan hati Gagak segera menyebar ke seluruh hutan. Burung-burung dan hewan lainnya mulai menghormati Gagak. Bahkan, rubah yang telah menipunya pun mendengar berita tersebut dan merasa bersalah atas perbuatannya. Suatu hari, rubah mendatangi Gagak di sarangnya dan berkata, "Gagak, aku ingin minta maaf atas kejadian sebelumnya. Aku salah karena menipumu untuk mendapatkan daging itu. Aku sangat menyesal." Gagak terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku telah belajar dari kesalahan itu, rubah. Aku tidak akan lagi membiarkan kesombongan menguasai diriku. Aku memaafkanmu, dan aku harap kita bisa menjadi teman." Rubah pun merasa lega dan sangat berterima kasih kepada Gagak. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat yang baik dan selalu bekerja sama. Mereka sering terlihat bersama di hutan, saling membantu dan saling melindungi satu sama lain. Gagak dengan bijaksana mengingatkan semua hewan di hutan bahwa kebersamaan dan kerjasama adalah kunci untuk hidup damai dan bahagia. Mereka belajar untuk saling membantu dan tidak membiarkan kesombongan atau tipu daya merusak hubungan mereka. Hutan pun menjadi tempat lebih aman dan menyenangkan untuk dihuni oleh semua hewan. Gagak yang dulu dikenal sombong, kini dihormati sebagai pemimpin yang bijak dan baik hati. Rubah juga sudah berubah menjadi lebih baik, dan mereka berdua mengajarkan kepada semua penghuni hutan bahwa kesalahan dapat diperbaiki dan dengan kebaikan hati dan kerjasama. Sejak kejadian saat itu, Gagak dan Rubah sering terlihat bekerja sama, mencari makanan dan melindungi dari bahaya. Mereka menjadi simbol persahabatan dan kerjasama yang kuat, mengajarkan hewan-hewan lain di hutan untuk selalu hidup damai dan saling membantu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.